Kita belajar dari Markus pasal 2. Tolong baca ayat 1. Saya baca yang bahasa Inggris ya. When Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that he was back home. Ya, ini terjemahan yang bagus. Saudara, pertama saya baca Markus 2 ayat 1, saya tuh bingung. Dikatakan Yesus ada di rumah. Nah, saya nggak tahu bagaimana cara Roh Kudus mengajar saudara, tapi ini cara Roh Kudus mengajar saya tuh suka tersandung kalau baca sesuatu yang janggal itu tersandung. Tahu kata tersandung ya? Yesus ada di rumah. Nah, terjemahan bahasa Inggris ini apa NLT? NLT. Iya. New Living Translation lebih jelas. He back home. Saya mau tanya begini kepada saudara, Markus 2 ayat 1. Apa bedanya Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Rumah milik sendiri. Kalau ia ada di rumah itu rumah milik sendiri. NLT lebih jelas. Back home. Berarti pulang ke rumahnya. Nah, itu yang mengganjal, yang nyandung saya. Kenapa? Apakah kita pernah tahu dia pernah kontrak rumah, beli rumah, punya rumah? Jawab. Pernah tahu nggak? Nah, ini kan aneh. Kalau gitu ini rumahnya siapa? Jelas ini rumah dia karena dia pulang ke rumah. Ia ada di rumah. Saudara, kesalahan gereja yang terbesar adalah dengan teori teologi Tuhan itu menjauh dan jadi sulit untuk dikenali. Setuju nggak saya ngomong ini? Teologi itu membuat manusia itu makin jauh dari Tuhan. Karena begitu banyak peraturan. Nah, saya mau tanya dulu begini kepada saudara, ini penting sekali. Semua kita tahu bukan? Tuhan Yesus lebih mudah, lebih senang kumpul orang berdosa daripada orang munafik. Iya atau tidak? Ya. Bahkan pada orang munafik, dia keras sekali. Nah, yang membuat orang itu bisa munafik itu cuma satu hal. Catat, agama. Tidak ada hal lain yang bisa membuat orang munafik kecuali agama. Aneh kedengarannya, tapi itu fakta. Maka itu saya tanya begini kepada saudara. Menurut saudara, di rumah atau di gereja orang itu bisa munafik? Aneh bukan? Justru di gereja orang itu bisa munafik. Di rumah orang nggak bisa munafik. Nah, ini artinya dia pulang ke rumah. Jadi sebetulnya yang Tuhan Yesus perlukan bukan gedung gereja, bukan kebaktian. Yang dia perlukan itu rumah. Ingat kemarin di sesi kedua kita belajar dari Wahyu pasal 21. Gerejanya adalah kemah yang Tuhan berdomisili. Masih ingat ya? Artinya dia tinggal dengan kita semua. Nah, ini yang terjadi di Markus pasal 2. Waktu dia pulang ke rumah, terjadi apa? Ayat 2 tolong baca. Setelah itu terjadi apa? Pulang ke rumah. Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room. Soon, ya, begitu dia tiba di rumah, kabar itu tersiar di mana-mana. Lalu rumah itu penuh dengan orang, sampai nggak ada tempat. Di depan pintu pun tidak ada tempat. Maafkan saya, ini prinsip yang harus kita pakai. Kemunafikan membuat orang itu nggak bisa kenal dia sebagai Papa. Ya, kita harus membedakan. Mengenal dia sebagai Tuhan dengan mengenal dia sebagai Papa. Itu bedanya apa? Ayo cepat pikir. Mengenal dia sebagai Tuhan dan mengenal dia sebagai Papa itu bedanya apa? Kalau Papa ada di rumah, apalagi terus. Kalau Tuhan itu besar, ada di gereja. Oh ya, ada di gereja. Oke, ayo yang lain mikir. Itu dia. Hubungan. Kalau kita mengenal dia sebagai Tuhan, maka yang ada adalah hukum, peraturan, law. Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Nah, ini kesalahan fatal teologi yang membuat orang tidak mengenal dia sebagai Papa lebih dulu, tapi dikenalkan sebagai Tuhan. Maka itu teolog-teolog hobinya berdebat. Apa yang diperdebatkan? Hukum, doktrin. Sehingga hubungan, relationship itu nggak ada. Padahal semua kita harus mengenal dia sebagai Papa lebih dulu, baru kita kenal hukum. Contohnya, anak yang baru lahir, mungkin nggak langsung papanya membacakan peraturan rumah tangga. Di rumah ini jam 5 bangun pagi,
lalu nyapu, lalu ini. Nggak perlu. Banyak yang baru lahir, biar dia kenal dulu papa mamanya bagaimana. Nanti anak itu akan ngerti sendiri apa hukum di rumah itu. Jadi ini yang Tuhan rindukan. Di mana ada Yesus, maka di tempat itu tandanya cuma satu. Orang tidak takut untuk datang. Salah satu yang gak disukai para pendeta besar kalau saya ngajar bagian ini. Saya bilang pada mereka, saya tidak akan merespek dan mengakui dia hamba Tuhan kalau rumahnya pakai satpam. Itu marah mereka. Kenapa? Kalau hamba Tuhan rumahnya pakai satpam, apa bedanya dengan selebritis? Dosanya 4 kali lipat kalau ada pendeta pakai satpam di rumah. Dosa 1 kali aja masuk neraka. Kalau 4 kali itu neraka sebelah mana itu? Ngerti istilahnya? Dosa yang pertama, dia menghina malaikat. Kenapa ya kok menghina malaikat? Iya toh, lebih hebat siapa satpam daripada malaikat? Dosa yang kedua, kalau rumah pendeta pakai satpam, berarti di rumah itu banyak kekayaan. Betul? Padahal Tuhan Yesus bilang, hai orang kaya, jual hartamu, bagikan pada orang miskin. Dosa ketiga, kalau rumah pendeta pakai satpam, berarti tamu yang datang itu tersortir, atau kata tersortir. Tamu yang datang akan apa ya? Akan dipilah-pilah. Seleksi. Itu pasti. Kalau tamunya datang jalan kaki atau pakai becak, pasti satpam akan tanya dulu kepada bosnya di dalam, diterima atau tidak. Kalau datangnya pakai BMW seri baru, pasti langsung pintunya buka sendiri. Saudara, itu membuat pendeta kuping panas betul. Dan itu kenyataan. Hamba Tuhan kenapa jadi sok seperti itu? Nah, karena rumahnya pakai satpam, maka rumahnya sepi atau rame? Sepi. Padahal di mana ada Yesus, rumah itu harus rame. Karena itu kehadiran Tuhan yang dinantikan oleh banyak orang di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara percaya Yesus pernah beli rumah dan pernah punya rumah? Jawab, pernah tidak? Enggak. Tapi rumah mana yang disebut di Markus 2? Kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan? Nah, itu hidup yang kita harus pakai. Kalau Yesus ada di dalam kita, maka hidup kita nggak pernah kesepian. Katakan amin. Nggak pernah. Karena di mana ada Yesus, orang itu pasti akan datang. Maka itu jangan jaim, jangan sok munafik, sok hebat. Jadilah seperti biasa. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang senang musik, lalu memperhatikan satu-satunya band legendaris yang tidak bisa disangi band lain adalah U2. Oke, cari. Bono itu anak Tuhan. Bono itu vokalisnya yang sangat cinta Tuhan. Sebagian besar lagu-lagunya Bono itu mengkritik gereja habis-habisan. Salah satu lagunya saya lupa judulnya apa ya. Dia pernah nyanyi begini. Satu hari kalau Yesus ada di New York, aku percaya dia nggak akan ada di gereja. Dia ada di Bronx. Bronx itu tempat pusat kejahatan. Aku percaya dia akan duduk di pinggir jalan bersama orang narkoba. Dia akan hidup bersama dengan orang AIDS. Wow, itu kata-kata luar biasa. Jadi Bono itu betul-betul merevolusi gereja. Lagu-lagunya luar biasa. Nah, saudara, itulah cerita yang dunia ini cari. Tuhan itu ada di mana sekarang? Jangan katakan dia di surga. Kalau ada orang tanya, Tuhan di mana? Saya harus berkata, ayo ikut aku. Di mana? Dia ada di rumahku. Berani berkata seperti itu? Dia ada di rumahku. Maka itu penginjilan yang paling baik bukan ngajak orang ke gereja. Penginjilan yang terefektif dan paling baik ngajak orang tinggal di rumah. Amin. Betul? Karena mereka akan lihat ada siapa di rumah itu dan ada apa di rumah itu. Saya akan berikan ilustrasi ini. Kalau suatu hari ada satu keluarga akan kedatangan tamu. Lalu orang tua berkata kepada anak-anak di rumah, dalam 3 hari ada tamu di rumah. Kamu baik-baik ya, jangan nakal-nakal ya, jangan begini. Hari pertama lewat, anak baik.
Hari kedua pasti anak akan tanya, kapan tamunya pulang? Kenapa pertanyaan itu? Nggak bebas. Nggak bebas. Ada batasan. Nah, jadi anak-anak itu nggak bisa munafik, saudara. Mereka itu apa adanya. Maka itu kenapa Tuhan Yesus memberitahukan dengan jelas. Untuk bisa masuk surga, belajarlah kepada anak-anak. Aneh. Kenapa dia nggak berkata belajar dari pendeta? Jangan, malah nggak masuk surga karena pendeta banyak politiknya. Justru kepada anak-anak yang polos itu, yang apa adanya. Tadi di mobil, saya nggak sempat tanya. Waktu putar radio, Pastor Fernando, ada lagu Go Home. Saya ini kalau dengar kata home, wah itu luar biasa. Nah itu Go Home. Terus saya tanya Adit, tahu nggak lagu itu tadi? Wah saya nggak perhatikan. Waktu Michael Bublé nyanyikan lagu Home, ya, itu kira-kira 8 tahun yang lalu, saya pertama dengar itu di Melbourne. Wow, ini lagu luar biasa. Saya beli albumnya, dia itu nggak tahu berapa banyak, saudara. Saya bagi ke teman-teman hamba Tuhan yang bisa bahasa Inggris, lagu yang luar biasa. Itu bukan lagu rohani, tapi itu cerita manusia, Home. Saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling banyak bicara tentang home. Lukas 15 contohnya. Pulang. Kata pulang. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi pada hidup seseorang yang selama hidupnya dia nggak pernah bisa berkata pulang. Celaka. Celaka betul orang itu. Betul? Nah, itu sebabnya kita harus bisa menciptakan home itu di dunia. Dan home itu ada di hidup kita dan di rumah kita. Amin. Kemarin saya dapat tulisan yang bagus tentang rumah. Dikatakan begini. Ini kisah nyata di Eropa Timur. Rumah lebih dari sekedar atap, dinding, dan lantai. Iya, rumah lebih dari itu. Tempat di mana ada anak tertawa, senandung ibu, ayah yang berwibawa, kehangatan hati yang penuh kasih, sinar mata bahagia, kemurahan hati, kesetiaan dan persahabatan. Rumah adalah sekolah pertama dan tempat ibadah pertama bagi anak-anak, di mana mereka belajar kebenaran, kebaikan, dan bermurah hati. Tempat yang paling nyaman di saat pedih atau sakit, tempat berbagi suka dan melipur lara, di mana ayah dan ibu dihormati dan dicintai, di mana anak-anak diinginkan dan dirindukan, di mana makanan sederhana pun dirasa nikmat karena hasil jerih payah sendiri, di mana kasih sayang membuat uang bukanlah yang terpenting, di mana bahkan ceret pun bersiul tanda bahagia. Itulah rumah. God bless it. Ernestine Schumann Heng. Saudara, ini dirindukan oleh semua manusia. Akhir 70-an, Roh Kudus membawa saya untuk membuat sebuah research. Researchnya unik. Kalau saudara perhatikan, orang tua mengajak anak-anak ke pesta, dan pestanya masih berlangsung, ramai, meriah, musiknya, lampu, makanan, semua. Ya, orang tua enjoy betul di situ. Tapi kalau anak-anak sudah capek, ada satu kata sakti yang mereka ucapkan. Orang tuh harus tunduk pada si kecil itu. Mau dibujuk pakai apa saja nggak bisa. Kata apa itu? Pulang. Mah, pulang, mah. Pulang. Sudahlah kata itu. Nah, logikanya kalau mereka bilang pulang, itu ngapain di rumah? Logikanya. Tidur. Tapi faktanya, waktu saya buat penelitian itu saya kagum. Di Surabaya waktu itu, kami punya pelayanan tunawisma, homeless ya, gelandangan yang di pinggir Sungai Berantas di Surabaya. Rumah mereka itu cuma kardus yang dilapis plastik, itu hanya dibuka kalau malam, karena siang ditutup, nggak boleh ya oleh polisi Pamong Praja, nggak boleh. Nah suatu saat kami ngajak anak-anak mereka jalan-jalan, ya. Ternyata kata pulang itu ada. Padahal kalau saya pikir mau pulang kemana, rumahmu belum dipasang, tunggu malam. Ngerti nggak pertanyaan logika itu?
Saudara, maka itu dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Korea, bedanya home dan house. Ingat ya, a house itu bisa dibangun dengan duit. Ya, panggil arsitek, suruh gambar, beli bahan-bahan material mahal-mahal, silakan. Tapi a home itu nggak bisa dibangun dengan duit. Betul? A home hanya dibangun oleh dua orang yang harmonis hidupnya, itulah papa mama. Jadi tidak semua house itu home. Amin. Ada bedanya dalam bahasa Korea? Nah, coba saudara cari. Indonesia tidak ada. Home itu tempat tinggal dalam kamus, tapi kurang tepat. Suasana. Home itu suasananya. Dan itu nggak bisa dibeli. Nah, anak-anak yang menikmati. Akhirnya riset saya berkembang. Contoh tadi ini, saya sepanjang jalan, sepanjang pagi ini, saya tuh melihat ya orang-orang tua yang nuntun anaknya pakai baju hanbok. Nah, saya tuh nggak setuju. Itu kan panas sekali baju itu. Nah, kenapa? Itu kesombongan orang tua. Saya akan protes. Kenapa nggak kamu yang pakai, kok suruh anakmu yang pakai? Nah, apa kesimpulannya dari riset saya itu begini. Ternyata anak-anak itu paling tidak suka pakaian pesta. Anak-anak itu gerah kalau pakai pakaian pesta. Nah, yang seneng kan mamanya. Ih, lucu ya. Aduh, cantik. Aduh, cakep. Awas begitu lagi ya. Nah, kenapa mereka minta pulang? Yaitu tadi, nggak bebas dengan pakaian itu. Mereka maunya free. Maka itu sekarang nggak ada orang tidur pakai pakaian pesta. Ada satu orang tidur pakai pesta, itu namanya orang mayat. Betul nggak? Nah, siap dikubur itu. Maka itu anak-anak itu nggak suka kemunafikan. Mereka itu maunya apa, dan bisa membuat itu hanya rumah. Ingat itu. Maka itu kita harus tanya, rumah yang kita tempati sekarang just a house atau sudah jadi a home? Bagi nanti yang akan menikah, jangan mikir rumah di daerah mana, jangan. Mikir house itu penting, tapi home jauh lebih penting. Karena semua bisa menikmati. Nah, home itu terjadi kalau ada damai. Betul nggak? Cuma itu punya damai. Maka itu waktu Yesus datang ke dunia pertama kali, kalimat pertama dari para malaikat, damai di bumi, peace on earth. Itu kata yang luar biasa. Maka itu hidup kita harus penuh dengan kedamaian. Karena di situ Raja Damai itu akan tinggal. Saya akan akhiri dengan komunis. Saudara pasti akan kaget. Tahun 83 itu waktu saya kedua kalinya ke Jerman, dan saya punya waktu yang agak panjang, hampir setahun di sana saya nggak keluar karena merintis beberapa gereja Indonesia di beberapa kota. Tahu-tahu Roh Kudus membawa saya untuk belajar tentang komunis. Kaget saya. Saya pikir ngapain saya harus belajar komunis? Akhirnya saya teliti. Waktu saya di kota Bochum di Jerman bagian tengah. Kalau pagi mahasiswa kuliah sampai sore saya ada di bibliotek, di perpustakaan. Saya cari semua buku tentang Karl Marx. Saya kaget. Ternyata komunis itu sangat alkitabiah. Nah, kaget bukan? Karl Marx mendirikan komunis itu hanya pakai 7 ayat. Dari Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Saya nanti bongkar 2 pasal itu. Nah, kata komunis itu sangat biblikal. Kenapa? Begini ceritanya. Ketika Eropa lagi mengalami kehancuran karena perang gak habis-habis, maka masyarakat menderita. Karl Marx ini orang Katolik. Dia melihat kenapa gereja bisa begitu kaya. Hampir semua gereja itu banyak emas. Apalagi di Roma. Lalu Karl Marx berteriak kepada para pemimpin gereja. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, hei para pemimpin, berkomunilah kamu. Tahu kata komuni? Yesus yang berkomuni jadi manusia. Holy Communion. Tahu-tahu dalam gereja Katolik komuni kan perjamuan kudus itu. Nah, jadi kata komunis itu dari kata komuni itu. Turun kamu para pemimpin. Kembali merakyat bersama mereka. Saya kaget waktu itu. Nah, jadi Karl Marx tidak salah menyebarkan komunis. Artinya supaya gereja itu jadi seperti Yesus yang mau turun kembali ke bawah. Jangan cuma
atas takhta itu saja. Tapi setelah dia meninggal, penerusnya itu yang membelokkan. Menjadi sebuah faham politik. Tadinya tidak. Lalu saya tanya pada Bapak di surga, kenapa hanya 7 ayat saja? Sepertiga dunia dalam waktu 80 tahun itu jadi komunis. Padahal kita pakai Alkitab, begitu banyak ayat yang kita pakai. Kenapa dunia nggak bisa percaya Yesus secepat komunis? Saudara, begini Roh Kudus menjawab saya pada waktu itu. Kalau orang pertama di dunia, manusia prasejarah prehistorik, mereka masih pakai batu, lalu pindah ke perunggu sampai logam, masih ingat ya? Maka mereka pertama menemukan senjata, entah itu kapak, entah itu tombak, dan sejenisnya, dari logam, dari besi. Terus Bapak tanya kepada saya begini, pertama kali manusia itu menemukan barang-barang logam untuk hidup, ya pisau, parang, semuanya itu kan tujuannya baik. Tapi kalau satu hari ada orang bermaksud jahat pakai benda itu, begini pertanyaan Roh Kudus kepada saya, Daniel, benda itu begitu dipakai untuk kejahatan, dia tetap tajam atau tumpul langsung? Apa jawab saudara? Tetap tajam. Nah, itu yang dipakai oleh komunis. Walaupun akhirnya mereka menyalahgunakan firman itu yang adalah senjata, adalah pedang roh, maka dia tetap tajam. Karena itu kebenaran. Maka itu kalau hari-hari ini saudara mendengar bagaimana orang-orang sosialis berteriak. Karena kapitalis itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang susah masuk surga? Ayo, orang berzina atau apa? Siapa yang susah masuk surga? Orang kaya, itu kapitalis. Karena orang kaya itu sulit untuk berbagi. Nah, ini yang kita harus kembalikan. Kebenaran yang sangat sederhana. Bagaimana hidup kita mau berbagi. Ya jadi maksud Karl Marx itu baik. Ayo semuanya sama rata. Sehingga gak ada yang kaya, gak ada yang miskin. Tapi semuanya sama. Maka itu dia pakai kisah Rasul 2 dan kisah Rasul 4. Dari kata komuni menjadi community, ya, menjadi communication, dan semuanya itu satu kata komuni. Bayangkan. Maka itu ayo kita sebagai gereja hari-hari ini menjadi gereja yang benar. Amin. Yesus Tuhan itu gampang ditemui, nggak sulit ditemui. Itulah yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Dan lihat ayat yang ke-12, Markus 2. Terjadi apa? Ayat 12. Iya, ayat 12 apa? And the man jumped up, grabbed his mat, and walked out through the stunned onlookers. They were all amazed and praised God, exclaiming, "We've never seen anything like this before." Yang seperti ini, bahasa Indonesia saudara lihat, belum pernah kita lihat. Orang banyak akhirnya berkata, wow, yang seperti ini kita belum pernah tahu. Berarti dunia masih menanti Yesus lewat kita. Amin. Untuk berbuat sesuatu yang konkret untuk mereka. Yang seperti ini belum pernah kita lihat. We've never seen anything like this before. Oh, kita belum pernah lihat hal seperti ini sebelumnya. Maaf, apa yang dilihat oleh dunia tentang gereja? Siapa di Indonesia pernah mengajak orang miskin ke gereja? Ya, kalau ada yang belum tahu supaya tahu hari ini. Saya sering mengajak mereka. Saudara, tiap kali saya mengajak orang miskin masuk gereja, selalu ada kata kalimat yang sama. Di kota manapun, di pulau manapun, di desa manapun. Kata apa itu? Siapa pernah ngajak? Ayo. Saya bukan orang miskin, bukan. Mereka selalu berkata, "Duh, pakaian saya." Akhirnya saya ngambil kesimpulan, berarti orang kebanyakan itu melihat gereja